Halo sahabat Yanlim Tutorial dimanapun berada. Kesempatan baik ini kita balik lagi bahas sesuatu yang spesial di channel Yanlim Tutorial, yaitu latihan soal P3K tentang sosiokultural yang bagian pertama. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita menuju ke pembahasan. Pertanyaan pertama yaitu, apa yang dimaksud dengan sikap peka, memahami, dan menerima kemajemukan? A. Sikap tidak menghargai perbedaan. B. Sikap intoleran terhadap keberagaman. C. Sikap menghargai, memahami, dan menerima perbedaan. D. Sikap mengecilkan nilai budaya yang berbeda. Waktunya 5 detik mulai dari sekarang. Jawaban yang benar adalah sekali C. Sikap menghargai, memahami, dan menerima perbedaan. Oke, next kita ke pertanyaan berikutnya. Seorang warga negara Indonesia memiliki sikap yang peka terhadap kemajemukan apabila A. Menerima perbedaan dengan bijak, B. Melakukan diskriminasi terhadap orang lain, C. Menolak keberagaman budaya, D. Menyebarkan kebencian terhadap suku tertentu. Oke, waktunya 5 detik mulai dari sekarang, silakan jawab. Benar sekali, jawaban yang tepat di sini yaitu A. Menerima perbedaan dengan bijak. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Mengapa sikap peka terhadap kemajemukan sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat? A. Dapat mendorong integrasi dan kerukunan antar kelompok. B. Dapat meningkatkan sentimen eksklusif dalam pergaulan. C. Dapat memperkuat ketidakpedulian terhadap lingkungan sekitar. D. Dapat memunculkan perasaan superioritas terhadap suku lain. Oke, waktunya 5 detik, silakan jawab. Jawaban yang tepat di sini yaitu option A. Dapat mendorong integrasi dan kerukunan antar kelompok. Oke, kita lanjutkan. Mengapa penting bagi seorang untuk ingin belajar tentang perbedaan dan kemajemukan masyarakat? A. Agar bisa membedakan mana yang baik dan buruk dari masyarakat tersebut. B. Untuk menciptakan konflik di antara kelompok. C. Agar dapat menghargai dan memahami perbedaan budaya, agama, dan kebiasaan masyarakat. D. Karena terpaksa saja tanpa ada alasan yang jelas. Ini dengan 5 detik, silakan jawab. Jawaban yang tepat yaitu option nomor C ya, agar dapat menghargai dan memahami perbedaan budaya, agama, dan kebiasaan masyarakat. Kita lanjutkan. Pertanyaan nomor 5 yaitu, mengapa penting bagi pemerintah untuk mendorong sikap terbuka dan penghargaan terhadap perbedaan dalam masyarakat? A. Agar masyarakat menjadi lebih tertutup terhadap perbedaan. B. Untuk menciptakan ketegangan antar kelompok masyarakat. C. Untuk memperkuat rasa persatuan dan kebersamaan dalam masyarakat. D. Hanya sebagai bentuk propaganda politik. Waktunya 5 detik mulai dari sekarang. Jawaban yang tepat yaitu C. Untuk memperkuat rasa persatuan dan kebersamaan dalam masyarakat. Oke, kita lanjutkan. Masih semangat ya sobat semua. Kita lanjutkan ke soal nomor 6, yaitu mengapa penting untuk membentuk sikap inklusif terhadap perbedaan dalam masyarakat.
A. Agar masyarakat menjadi lebih tertutup terhadap perbedaan. B. Untuk menciptakan ketegangan antar kelompok masyarakat. C. Agar seluruh individu merasa diakui dan dihargai dalam masyarakat. D. Hanya sebagai tindakan formalitas semata. Tinggal mendetik, silakan jawab. Betul sekali, jawabannya yaitu C. Agar seluruh individu merasa diakui dan dihargai dalam masyarakat. Selanjutnya, nomor 7. Apa yang dapat dilakukan individu dalam masyarakat untuk mendukung sikap terbuka dan penghargaan terhadap perbedaan? A. Menutup diri dari interaksi sosial dengan kelompok masyarakat lain. B. Mencari informasi tentang perbedaan budaya, agama, dan kebiasaan masyarakat lain. C. Memandang rendah kelompok masyarakat yang berbeda. D. Hanya mengikuti pendapat mayoritas dalam masyarakat. 5 detik, silakan dijawab. Betul sekali, jawaban yang tepat di sini yaitu option nomor B. Mencari informasi tentang perbedaan budaya, agama, dan kebiasaan masyarakat lain. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 8. Di sini ada pertanyaan cerita ya sahabat semua. Ani, seorang pegawai baru, bertemu dengan teman barunya yaitu Mira yang berasal dari suku yang berbeda. Ani penasaran ingin belajar tentang adat suku Mira. Nah, pertanyaannya, sikap apa yang sebaiknya dimiliki oleh Ani? A. Tertutup. B. Terbuka. C. Acuh tak acuh. D. Tidak peduli. 5 detik dari sekarang, silakan dijawab. Oke, jawabannya yaitu option B, terbuka. Lanjutkan ke pertanyaan nomor 9. Saat melakukan survei di lingkungan masyarakat, seorang pegawai pemerintah bertemu dengan warga memiliki kepercayaan dan praktek keagamaan yang berbeda. Sikap apa yang sebaiknya dipertahankan oleh pegawai pemerintah dalam menghargai perbedaan tersebut? A. Diskriminatif. B. Menghakimi. C. Mendukung. D. Netral. Silakan, waktunya 5 detik, dijawab dari sekarang. Yaitu jawabannya yang tepat adalah C. Betul sekali, mendukung. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 10. Ketika mengadakan acara sosialisasi program pemerintah di daerah yang mayoritas penduduknya berasal dari suku tertentu, sikap apa yang sebaiknya ditunjukkan oleh pegawai pemerintah untuk memperkuat rasa kebersamaan dengan masyarakat setempat? A. Menekankan perbedaan. B. Menjauhi masyarakat. C. Memahami kekhasan budaya. D. Menyebarkan propaganda. Waktunya 5 detik, silakan jawab. Jawaban yang tepat yaitu option nomor C, memahami kekhasan budaya. Oke, sampai sini masih semangat ya sahabat semua. Kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 11. Seorang pegawai pemerintah ditugaskan untuk bekerja dalam proyek bersama tim yang terdiri dari berbagai latar belakang etnis, agama, dan budaya. Untuk dapat bekerja secara efektif, pegawai tersebut sebaiknya melakukan hal berikut ini kecuali. Pertanyaannya kecuali, yaitu kebalikannya, seperti itu ya. Opsi nomor A, menghormati perbedaan budaya anggota timnya. B. Mengutamakan pendapat dan
pandangan dari latar belakang etnis yang sama dengan dirinya. C. Berusaha memahami nilai kebiasaan individu yang berbeda latar belakang dengan dirinya. D. Membangun komunikasi yang baik dan terbuka dengan seluruh anggota timnya. Silahkan waktunya 5 detik dijawab sekarang. Jawaban yang tepat yaitu option nomor B ya sahabat ya, mengutamakan pendapat dan pandangan dari latar belakang etnis yang sama dengan dirinya, karena di sini pertanyaannya kecuali. Oke, next ke pertanyaan nomor 12. Seorang pegawai pemerintah bekerja di lingkungan yang mayoritas dengan latar belakang etnis yang berbeda. Untuk dapat bekerja dengan baik, sebagai pegawai tersebut sebaiknya melakukan hal berikut kecuali. Ini kecuali lagi ya. A. Mencari kesamaan budaya dengan individu lain di lingkungan kerjanya. B. Menghormati perbedaan budaya. C. Mencoba memahami nilai kebiasaan individu lain. D. Memperluas jaringan temanan dengan individu lain di lingkungan kerjanya. 5 detik, silakan dijawab. Pertanyaan jawabannya yaitu 4 sekali, option nomor A, yaitu mencari kesamaan budaya dengan individu lain di lingkungan kerjanya, karena ini kecuali seperti saya. Oke, pertanyaan nomor 13, kita ada cerita lagi seperti saya. Dalam sebuah proyek pemerintah, Andi, seorang pegawai pemerintah, harus bekerja sama dengan rekan kerjanya yang berasal dari suku yang berbeda. Mereka memiliki latar belakang sosiokultural yang berbeda, namun harus tetap bekerja sama untuk menyelesaikan proyek tersebut. Andi merasa sulit berkomunikasi dengan rekan kerjanya dan kadang merasa terpinggirkan dalam pengambilan keputusan. Pertanyaannya, apa yang membuat Andi merasa sulit dalam bekerja sama dengan rekan kerjanya? Nah, di sini pertanyaannya mengecoh ya sahabat semua ya. Andi merasa sulit berkomunikasi, tapi yang ditekankan di sini adalah berasal dari suku yang berbeda dengan latar belakang sosiokultural yang berbeda. Itu yang ditekankan. Oke, opsi nomor A, perbedaan latar belakang sosiokultural. B. Kurangnya keterampilan sosial. C. Ketidakmampuan berkomunikasi. D. Kebosanan dalam pekerjaan. 5 detik, silakan dijawab. Oke, jawaban yang tepat adalah A, yaitu perbedaan latar belakang sosiokultural. Sudah saya tekankan tadi. Soal di sini mengecoh ya sahabat semua. Dia di soal ini yang ditekankan adalah perbedaan sosiokultural. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 14. Suatu hari di sebuah desa yang terdiri dari beragam suku dan agama, terjadi konflik antara dua kelompok masyarakat akibat perbedaan keyakinan. Hal ini membuat situasi di desa menjadi tegang dan memicu ketegangan di antara warga desa. Untuk mengatasi konflik tersebut, apakah langkah yang tepat untuk dilakukan? Opsi nomor A, yaitu mengumpulkan para tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk berdialog dan mencari solusi bersama. B. Memisahkan antara kelompok suku dan agama yang berselisih agar tidak saling berinteraksi. C. Membuat peraturan yang mengharuskan setiap orang untuk mengikuti keyakinan suku dan agama mayoritas di desa tersebut. D. Mengajak semua warga desa untuk pindah ke desa lain yang memiliki kesamaan suku dan agama. Oke, 5 detik, silahkan dijawab. Tepat sekali, jawaban di sini yaitu opsi nomor A. Sudah jelas ya sahabat semua ya. Yaitu mengumpulkan tokoh-tokoh muka masyarakat untuk berdialog, mencari solusi seperti itu ya.
Kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 15. Dalam suatu acara peringatan hari besar keagamaan, komunitas memutuskan untuk mengundang seorang tokoh agama lainnya untuk memberikan ceramah sebagai tanda toleransi antar agama. Bagaimana dampak dari tindakan komunitas A tersebut? Option yang pertama yaitu A, meningkatkan perseteruan antara agama. B, mempromosikan toleransi dan persatuan antara pemeluk agama. C, tidak akan berpengaruh apapun terhadap hubungan antar agama. D, menimbulkan konflik antar agama karena dianggap tidak menghormati kegiatan keagamaan. Oke, waktunya 5 detik, silahkan dijawab. Jawaban yang tepat yaitu adalah option nomor B, itu mempromosikan toleransi dan persatuan antara pemeluk agama. Kita lanjutkan pertanyaan nomor 16. Sebagai perekat bangsa, seorang ASN diharapkan dapat A, memihak pada golongan tertentu. B, memberikan pelayanan yang merugikan bagi masyarakat. C, mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan negara. D, menjadi contoh dan teladan dalam menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa. Oke, waktunya 5 detik, silakan dijawab. Baik sekali sahabat semua ya. Jawaban yang benar adalah D, menjadi contoh dan teladan dalam menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 17. Salah satu tugas seorang ASN adalah mengimplementasikan kebijakan pemerintah dalam upaya A, mempertajam perpecahan dalam masyarakat. B, memperkeruh kondisi sosial ekonomi masyarakat. C, meningkatkan kualitas hidup masyarakat. D, membatasi akses masyarakat terhadap pelayanan publik. Oke, 5 detik, silahkan dijawab. Tepat sekali. Sini jawaban yang benar adalah C, meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Nomor 18. Pada suatu hari, seorang pegawai ASN aparatur sipil negara yang bertugas di sebuah desa terpencil mendapat laporan tentang adanya konflik antar warga setempat. Tindakan apa yang sebaiknya diambil oleh pegawai ASN tersebut? A, melaporkan kejadian tersebut kepada atasan langsungnya. B, mencoba untuk meredakan konflik secara persuasif. C, mengabaikan laporan tersebut dan tidak turun tangan. D, memilih untuk pindah tugas ke desa lain. Waktunya 5 detik, silahkan dijawab. Oke, jawaban yang tepat yaitu option nomor A, melaporkan kejadian tersebut kepada atasan langsung. Langkah pertama di sini yang harus dilakukan adalah melapor, kemudian baru mencoba untuk meredakan konflik seperti itu ya. Harus melapor terlebih dahulu. Oke, pertanyaan berikutnya yaitu nomor 19. Sebuah komunitas adat di suatu daerah mengajukan permohonan perlindungan atas kearifan lokal mereka kepada pemerintah pusat. Seorang pegawai ASN aparatur sipil negara diharapkan untuk A, mengabaikan permohonan tersebut karena bukan tugasnya. B, membantu komunitas adat tersebut dalam proses pengajuan permohonan. C, menyuruh komunitas adat untuk menyelesaikan sendiri masalah mereka. D, melaporkan kejadian tersebut kepada atasan langsungnya dan biarkan mereka yang mengurus. Dengan 5 detik, silahkan dijawab.
Oke, jawaban yang tepat yaitu ada pada option B, yaitu membantu komunitas adat tersebut dalam proses pengajuan permohonan. Kita harus memberikan pelayanan prima seperti itu ya sahabat semua. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan soal nomor 20. Ketika mendapatkan tugas untuk menggelar acara peringatan hari kemerdekaan di daerahnya, seorang pegawai ASN diharapkan untuk A. Mengabaikan acara tersebut karena dianggap tidak penting. B. Membuat acara peringatan yang hanya melibatkan pihak-pihak tertentu. C. Menggelar acara peringatan yang melibatkan seluruh masyarakat dengan berbagai kegiatan. D. Menyerahkan tugas tersebut kepada pihak lain dan tidak turun tangan. B. 5 detik, silahkan dijawab. Tepat sekali jawaban di sini, yaitu opsi nomor C. Menggelar acara peringatan yang melibatkan seluruh masyarakat dengan berbagai kegiatan. Terima kasih sahabat semua sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga pembahasan kita kali ini dan kesempatan yang baik ini bermanfaat untuk kita semua. Silahkan like, comment, subscribe, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Saya Yan Lim Tutorial. Salam dan mengucapkan terima kasih.